Katanya susu ini mengandung kalsium. Menurutmu penting nggak kalsium untuk aktivitas kita? Penting nggak sih cara setiap beraktivitas saraf kita menjadi peran utama? Baik, mari kita simak Student Project B3. Baik, perkenalkan kami dari B3. Sekarang kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul The Role of Calcium in Nerve Transmission. Selamat menyaksikan! Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Bagas Eka Aditya Wardana dengan 3 NIM digit terakhir 064. Di sini saya menjelaskan terkait latar belakang dari student project yang berjudul The Role of Calcium in Nerve Transmission. Sistem saraf berfungsi sebagai pengendali utama aktivitas tubuh melalui transmisi impuls listrik dan juga kimia. Proses komunikasi antar neuron di sinaps sangat bergantung pada ion kalsium yang nantinya memicu pelepasan neurotransmitter. Tanpa kalsium, sinyal saraf itu tidak dapat diteruskan dengan baik sehingga fungsi sistem saraf tersebut dapat terganggu. Ketidakseimbangan kadar kalsium, baik hipokalsemia dan juga hiperkalsemia dapat menyebabkan gangguan seperti kejang, kelemahan otot, dan juga gangguan kesadaran atau bahkan dapat berkontribusi terhadap penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan juga Parkinson. Oleh karena itulah kami B3 membuat student project yang berjudul The Role of Calcium in Nerve Transmission yang berfungsi untuk memahami peran kalsium dalam transmisi saraf guna menjaga fungsi dan stabilitas sistem saraf pada manusia. Siap mensambal terasi. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kade Okta Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama dari rumusan masalah terlebih dahulu. Pertama, bagaimana sistem syaraf secara anatomi dan fisiologis berperan dalam proses penghantaran impuls sebagai dasar komunikasi antar sel syaraf. Kedua, bagaimana ion-ion, khususnya ion kalsium, berkontribusi dalam menjaga kesinambungan proses transmisi impuls syaraf. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja kalsium berlangsung dalam proses transmisi sinaptik, mulai dari masuknya ion kalsium ke terminal prasinaptik hingga pelepasan neurotransmitter dan aktivasi neuron pasca sinaptik. Yang keempat, bagaimana mekanisme tubuh dalam mengatur dan mempertahankan homeostasis kadar kalsium agar fungsi syaraf tetap optimal. Yang kelima, apa dampak klinis yang mungkin timbul apabila terjadi gangguan pada kadar atau fungsi ion kalsium terhadap aktivitas sistem syaraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan dari rumusan masalah kami. Yang pertama, mendeskripsikan secara umum struktur dan fungsi sistem syaraf sebagai dasar proses transmisi impuls listrik dalam tubuh. Yang kedua, menjelaskan peran ion-ion dalam menjaga kelangsungan transmisi syaraf dengan menitik beratkan pada fungsi penting ion kalsium dalam proses tersebut. Yang ketiga, menganalisis secara mendalam mekanisme kerja ion kalsium dalam proses transmisi sinaptik, termasuk tahapan prasinaptik, eksotisosis, physical neurotransmitter, dan respon pasca sinaptik. Yang keempat, menjelaskan mekanisme regulasi serta homeostasis ion kalsium di dalam sistem syaraf yang berperan dalam mempertahankan kestabilan fungsi neuron. Dan yang terakhir, yang kelima, mengidentifikasi dan menjelaskan korelasi klinis yang timbul akibat gangguan kadar atau fungsi ion kalsium terhadap sistem syaraf, serta dampaknya terhadap kondisi neurologis tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat tulisan kami. Yang pertama, bagi mahasiswa atau penulis itu sendiri. Yang pertama, memenuhi kewajiban tugas student project dalam rangkaian pembelajaran blok Cell as Biochemical Machinery yang membahas sel syaraf dan mekanisme fisiologisnya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara aspek anatomi, fisiologi, biokimia, dan histologi pada proses transmisi impuls syaraf. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir analisis dan ilmiah dalam menelaah peran ion kalsium terhadap fungsi sel syaraf dan implikasi klinisnya. Selanjutnya, bagi institusi dan akademisi terkait. Yang pertama, menyediakan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan kajian terkait fisiologi sel syaraf dan peran ion dalam transmisi sinaptik. Yang kedua, memberikan wawasan bagi pengajar dan mahasiswa untuk memahami pentingnya homeostasis ionik, khususnya ion kalsium dalam menjaga fungsi neuron yang normal. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian dan diskusi ilmiah lebih lanjut mengenai gangguan fungsi syaraf akibat kelainan kadar kalsium. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Fatih Sotiadin dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 072. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi umum sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari nukleus dendritoma, akson, selubung mielin, dan celah sinapsis atau terminal akson. Untuk struktur sistemnya sendiri, sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari sel oligodendrosit yang berperan dalam pembentukan selubung mielin. Lalu pada sel saraf tepi terdapat sel skuan yang
berfungsi serupa di sistem seperti sistem saraf pusat. Lalu di celah antara sel squamous terdapat nodus Ranvier. Lalu nukleus dan akson. Inti sel nukleus yang mengontrol fungsi sel saraf serta menyimpan materi genetik. Akson juga dilapisi oleh sel squamous yang membentuk selubung mielin. Lalu dendrit dan soma. Dendrit berfungsi menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain dan mengantarkannya menuju badan sel. Baik, perkenalkan nama saya Danendra dengan 3 track di episode 050. Nah, saya akan menjelaskan mengenai peran penting ion dalam mekanisme neurotransmission. Ada 3 utama, yaitu ada natrium, kalium, dan juga kalsium. Nah, natrium ini merupakan kation utama pada ekstraseluler, yang dimana fungsinya itu untuk depolarisasi pada membran sel. Yang kedua ada kalium. Kalium juga merupakan kation utama namun pada jaringan atau cairan intraseluler, yang dimana ini berperan dalam repolarisasi pada membran sel. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium terletak di terminal presinaptik. Kalsium ini tidak menghasilkan potensial aksi, namun ini berperan sangat penting dalam pelepasan neurotransmitter. Nah, bagaimana sih proses peran dari ion kalsium pada neurotransmission? Nah, yang pertama itu harus ada terjadi potensial aksi. Saat terjadi potensial aksi, ini akan membuka voltage gate calcium channel yang pada akhirnya akan membuat kalsium itu akan keluar dan banyak di luar sel. Nah, kalsium yang bertebaran dan bagi konsentrasi sangat tinggi di luar sel akan bergerak cepat menuju terminal neuron. Di terminal neuron ini, dia akan berikatan dengan protein sensor yang dimana akan mengaktifasi snare. Snare ini akan membuka vesikel yang berisi neurotransmitter seperti glutamat, asetylkolin, dan juga dopamin. Setelah itu, vesikel-vesikel ini akan menyatu dengan membran sehingga bisa membuka dan membuat neurotransmitter ini keluar menuju ke celah sinaptik. Nah, di celah sinaptik ini nanti neurotransmitter ini akan berikatan dengan reseptor ionotropik dan juga akan menghasilkan potensi postsynaptic excitatory. Perkenalkan, nama saya Aulia Aiman dengan 3 digit terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme peran kalsium dalam transmisi sinaptik. Jadi kalsium itu memainkan peran krusial dalam transmisi sinaptik, yaitu proses komunikasi antar neuron dalam sistem saraf. Ketika potensial aksi mencapai terminal presinaptik, depolarisasi terjadi pada membran sel neuron dan memicu terbukanya kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan tegangan. Hal ini menyebabkan ion kalsium dari luar sel masuk ke dalam terminal presinaptik dan meningkatkan konsentrasi kalsium di dekat zona aktif sinaps. Peningkatan konsentrasi kalsium ini memicu vesikel sinaptik atau kantong berisi neurotransmitter untuk bergerak menuju membran presinaptik. Ion kalsium berikatan dengan protein sensor kalsium bernama sinaptotakmin yang ada di permukaan vesikel. Jadi singkatnya, kalsium adalah pemicu utama pelepasan neurotransmitter di sinaps. Tanpa influx kalsium, vesikel sinaptik tidak akan menyatu dengan membran presinaptik dan neurotransmitter tidak akan dilepaskan untuk mengirimkan sinyal ke neuron berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rani Bidari dengan 3 digit terakhir NIM 054. Sekarang kita akan masuk ke tahap prasinaptik neurotransmitter yang terjadi di area prasinaptik atau lebih tepatnya terminal akson yang terdapat banyak vesikel berisikan neurotransmitter. Nah, untuk langkah-langkahnya itu dimulai dari depolarisasi membran prasinaptik. Hal ini dipicu oleh adanya impuls listrik atau aksi potensial yang tiba di terminal akson, sehingga voltage gated calcium channel yang ada di zona aktif atau di dekat dense bar ini akan terbuka. Akibatnya, kalsium akan masuk ke terminal akson dan berikatan dengan protein sinaptogamin 1 sebagai sensor kalsium yang akan memengaruhi pergerakan vesikel nantinya. Setelah itu akan ada tahap docking dan tahap priming yang dapat dilihat pada gambar di sampingnya, yang dimana tahap docking ini merupakan proses di mana terjadi pergerakan vesikel mendekati atau menempel pada membran prasinaptik. Nah, pada tahap ini itu terjadi interaksi antara protein sinaptogamin 1 dengan protein kompleks snare yang terdiri atas sinaptobrevin pada vesikel dan juga sintaksin dan SNAP25 pada membran prasinaptiknya. Setelah itu akan masuk ke tahap priming, yang dimana ini merupakan proses persiapan vesikel untuk berfusi dengan membran prasinaptik, tapi belum terjadi penggabungan di antara kedua hal tersebut. Nah, oleh karena itu proses ini itu didukung oleh protein Munch13 dan Munch18 yang membantu menstabilkan protein kompleks NER dalam persiapan fusi tersebut. Baik, sekian, terima kasih.
Perkenalkan, saya Sang Ayu Putu Gita Karisma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 068. Izinkan saya untuk melanjutkan, ketika sinyal listrik mencapai ujung saraf, saluran kalsium terbuka dan kalsium masuk ke dalam sel. Ion kalsium ini seperti sinyal hijau yang memberitahu vesikel neurotransmitter untuk siap dilepaskan. Di vesikel sendiri, protein sinaptotamin 1 menangkap kalsium dan mengaktifkan kompleks NIR yang berfungsi seperti tali pengikat yang menarik vesikel ke membran sel. Vesikel kemudian menyatu dengan membran, membuka pintu kecil, dan neurotransmitter dilepaskan ke celah sinapsis hanya dalam sekejap. Kalsium juga membantu vesikel kembali siap sehingga neuron bisa terus mengirim sinyal dengan cepat, bahkan saat bekerja keras. Nah, dengan cara ini, pesan antar sel saraf berjalan cepat, teratur, dan juga efisien. Baik, saya Niputu Dila Yolanda Parka dengan 3 digit NIM terakhir 052. Saya akan menjelaskan terkait dengan tahap pasca sinaptik, yang mana tahap ini dimulai ketika neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaptik, kemudian berdifusi menuju membran pasca sinaptik dan akan direspon oleh reseptor tertentu, bisa berupa reseptor ionotropik atau reseptor metabotropik. Reseptor ionotropik biasanya akan melibatkan neurotransmitter seperti glutamat atau asetilkolin, yang mana reseptor ionotropik ini akan mengikat glutamat dan juga asetilkolin yang menyebabkan nantinya kanal ion di membran pascasinaptik akan terbuka. Kemudian neuron membran akan terdepolarisasi saat ion Na+ atau Ca2+ masuk dan menyebabkan eksitatori postsinaptik potensial. Sedangkan saat ion klorida masuk atau ion positif seperti K+ keluar, akan terjadi hiperpolarisasi yang menghasilkan inhibitory postsinaptik potensial. Sedangkan pada reseptor metabotropik biasanya melibatkan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, atau GABA-B, yang mana neurotransmitter ini nantinya akan terhubung dengan reseptor dan mengaktifkan protein G, sehingga akan memicu kaskade transduksi sinyal di dalam sel, dan secara tidak langsung, molekul perantara seperti CAMP atau cyclic adenosine monofosfat itu memungkinkan kanal ion di membran akan membuka atau menutup. Baik, perkenalkan nama saya Tian Salinia dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 074. Di sini saya membawakan terkait homeostasis dan juga regulasi dari ion kalsium. Seperti yang kita tahu, ion kalsium atau Ca2+ merupakan ion yang sangat penting karena berfungsi sebagai second messenger di dalam sistem saraf. Nah, ketika ion kalsium ini masuk ke dalam neuron, tentu saja kadarnya harus kita jaga agar tetap seimbang. Karena ketika terjadi ketidakseimbangan, maka akan menyebabkan penumpukan kalsium yang dapat menyebabkan kerusakan neuron dan juga menumpuknya toksin. Bagaimana dijaga konsentrasi dari kalsium ini adalah dengan cara itu protein pengikat, contohnya kalbinin yang menjaga lonjakan dari kalsium bebas. Yang kedua adalah organel penyimpan seperti retikulum, endoplasma, dan juga mitokondria yang dapat mengatur dan menyimpan jumlah atau kadar dari kalsium. Nah, ketika terjadi lonjakan antara jumlah kalsium, maka dapat dikeluarkan lewat pompa PMCA, NCX, dan SERCA. Nah, homeostasis dari kalsium tersendiri itu berlangsung dalam 3 rentang waktu. Yang pertama, yaitu cepat antara milidetik sampai detik, ini dikontrol oleh kanal ion, pompa, dan protein buffer. Yang kedua, menengah, yaitu 5 menit sampai jam, diatur proses fosfodilasi seperti aktivasi CMKI. Dan yang ketiga, yaitu lambat, yaitu jam sampai hari, di mana terdapat perubahan ekspresi gen. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Mas Kliana Praba dengan 3 NIM digit terakhir saya itu 056, dan hari ini saya akan menjelaskan fisiologi dari sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang menerima, memproses, dan mengirimkan impuls listrik secara sistematis. Lalu bagian-bagiannya itu adalah pertama ada dendrit. Dendrit itu menerima impuls sensorik yang mengubah potensial membran menjadi potensial aksi. Lalu yang kedua ada ion natrium dan kalium. Impuls yang bergerak di akson akan memicu ion natrium untuk masuk ke dalam sel, lalu ion kalium untuk keluar secara bergantian melalui kanal ion dan menciptakan proses depolarisasi dan repolarisasi. Lalu ada mielin dan nodus Ranvier. Pada akson bermielin, impuls melompat di celah nodus Ranvier ke nodus lainnya melalui konduksi saltatori. Lalu yang keempat ada terminal akson dan celah sinaps. Impuls yang mencapai ujung akson akan menerima sinyal listrik yang diubah menjadi sinyal kimia, lalu pelepasan neurotransmitter ke celah sinapsis. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Vanda Talesmana dengan digit NIM terakhir NIM saya adalah 066. Dimana di sini saya akan menjelaskan tentang 5.1 tentang hipokalsemia. Dimana hipokalsemia itu didefinisikan sebagai kondisi ketika kadar kalsium dalam darah kita turun di bawah kisaran normal. Dimana kisaran normalnya sekitar 8,5 hingga 10,2 mg per desiliter.
Dimana penyebab paling umum dari hipokalsemia itu meliputi yang pertama adalah hipoparatiroidisme, dimana terjadi ketika kelenjar paratiroid kita itu tidak cukup menghasilkan hormon paratiroid. Dimana hormon dari paratiroid ini berfungsi untuk menyeimbangkan kadar kalsium dalam darah. Nah, yang kedua adalah kekurangan dari vitamin D, dimana vitamin D itu membantu tubuh untuk menyerap kalsium dengan baik, sehingga kalau misalnya kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rendahnya kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga adalah gagal ginjal. Hipokalsemia pada gagal ginjal kronis terjadi akibat meningkatnya kadar fosfor dalam darah dan penurunan produksi ginjal jenis vitamin D. Ada juga manifestasi klinisnya itu adalah tetani, di mana tetani adalah kondisi neuromuskular yang ditandai dengan spasme kejang otot yang disengaja dan hyperekstibilitas saraf atau peningkatan iritas saraf. Nah, bagaimana cara kita mengobati kalau kita terjangkit hipokalsemia, di mana yang pertama adalah meminum kalsium atau suplemen kalsium dan juga suplemen dari vitamin D, dan juga bisa dengan gaya hidup yang sehat dengan olahraga teratur. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Nimadia Bila Suryakalina dengan 3 digit NIM terakhir 070. Hari ini saya akan membahas hiperkalsemia yang merupakan di mana kadar kalsium total dalam darah melebihi batas normal yaitu 10,5 mg per dl. Nah, kalsium ini sangat penting untuk fungsi saraf dan otot seluler. Nah, kadar kalsium ini diatur ketat oleh hormon parotid, PTH, dan kalsitonin. Nah, jika kalsium ini terus naik dan dapat mencapai krisis hiperkalsemia yaitu di atas 14 mg per dl. Nah, penyebab paling sering yang berbeda berdasarkan status pasien. Pada pasien rawat jalan paling sering adalah karena hiperparotid primer. Nah, diagnosis harus ditegakkan melalui tes darah dan pengukuran kadar PTH. Nah, penanganan utamanya dilakukan cepat dimulai dari hidrasi intervena. Nah, hiperkalsemia ini adalah kondisi serius yang membutuhkan diagnosis cepat dan terutama dan untuk mengidentifikasi penyebab dasarnya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Asosiasi Dokter, perkenalkan nama saya Indra Kasantavas, absen 5 dari SGD B3, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran dari student project kita. Baik, untuk kesimpulan sendiri, bahwa sistem saraf memiliki peran yang sangat penting dalam penghantaran impuls sebagai dasar komunikasi antar sel saraf. Dan juga ion, khususnya ion kalsium, juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan transmisi impuls tersebut. Di mana peran kalsium dalam sistem saraf yakni terlibat dalam setiap tahap komunikasi antar sel saraf, juga dalam memasuki ujung sel saraf dan memicu pelepasan bahan kimia pengirim sinyal dari vesicles. Selanjutnya adalah menstimulasi sel saraf, berikutnya agar impuls tetap bisa diteruskan. Dan juga selain itu, tubuh secara alami mengatur kadar kalsium. Melalui apa? Melalui yang pertama ada hormon dan juga vitamin D yang membantu penyerapan kalsium, juga fungsi ginjal yang menjaga keseimbangan kadar kalsium di dalam darah. Dan jika keseimbangan ini terjaga, maka nantinya sistem saraf akan tetap berfungsi dengan baik dan juga stabil. Selanjutnya ada beberapa gangguan dari kadar kalsium seperti hiperkalsemia dan juga hipokalsemia yang bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti kekurangan kalsium yang bisa menyebabkan tetani, kejang otot, gangguan irama jantung, gangguan neurologis dan psikologis, juga kelebihan kalsium yang bisa menyebabkan komplikasi pada fungsi saraf dan organ tubuh lainnya. Selanjutnya untuk saran, bagi mahasiswa sendiri disarankan untuk terus memperdalam ilmu dan pengetahuan dengan belajar mandiri maupun melalui pembelajaran dalam kelas. Juga mahasiswa disarankan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan sumber belajar digital di era modern. Untuk institusi pendidikan disarankan untuk mengembangkan referensi pembelajaran yang lebih baik dan menghubungkan teori dan praktik secara langsung. Juga untuk tetap melakukan penelitian lebih lanjut terkait gangguan fungsi saraf akibat ketidakseimbangan kalsium untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam bidang medis.